Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saidillah Al-Banjari dengan NPM 210-201-0020 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ingin menjawab soal UAS daripada yang diberikan oleh Bapak Fitra Ramadhani di mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Baik, masuk ke soal pertama, apa itu belajar menurut pendapat para ahli? Di sini jawaban saya adalah yang pertama menurut Lindgren, belajar sebagai proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen dan perubahan tersebut disebabkan adanya interaksi individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Kemudian menurut Heinrich mengatakan bahwa belajar adalah proses aktivitas pengembangan pengetahuan, keterampilan atau sikap sebagai interaksi seseorang dengan informasi dan lingkungannya. Sehingga dalam proses belajar diperlukan pemilihan, penyusunan, dan penyampaian informasi dalam lingkungan yang sesuai dan melalui interaksi pembelajar dan lingkungannya. Yang ketiga, menurut Gretler, menekankan pengaruh lingkungan yang sangat kuat dalam proses belajar. Studi belajar bukanlah sekedar latihan akademik, ia adalah aspek penting baik bagi individu maupun masyarakat. Belajar juga merupakan basis untuk kemajuan masyarakat di masa depan. Selanjutnya, menurut Gagnon dan Briggs, pengembangan adalah suatu sistem pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar yang bersifat internal atau segala upaya untuk menciptakan kondisi dengan sengaja agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Selanjutnya, soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan 3 klasifikasi hasil belajar menurut Benjamin Bloom. Nah, di sini 3 klasifikasi belajarnya yaitu yang pertama, ranah kognitif, yaitu berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yaitu pengetahuan, ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, ranah afektif, yaitu berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek, yaitu penerimaan, jawaban atau reaksi, penelitian, organisasi, dan internalisasi. Yang ketiga, ranah psikomotorik, yaitu berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak. Ada 6 aspek ranah psikomotorik, yakni gerakan refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan persepsual, keharmonisan atau ketepatan gerakan, keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Soal yang ketiga, untuk meningkatkan mutu pendidikan dibutuhkan sebuah strategi pembelajaran yang lebih inovatif. Pertanyaannya, apakah ada strategi pembelajaran yang cocok untuk di satu mata pelajaran di sekolah yang sama? Kenapa? Jawaban saya adalah ada. Dengan menyamakan metode pembelajaran di setiap kelas berbeda di sekolah yang sama dan di mata pelajaran yang sama, maka akan mempermudah proses belajar dan mengajar. Dengan menekankan kepada penjelasan praktik dan memberikan wawasan secara ringan dapat membuat siswa cepat memahami apa yang diajarkan oleh pengajar tanpa harus memberikan penjelasan yang rumit serta bertele-tele. Selanjutnya, yang keempat adalah jelaskan prinsip belajar menurut Suparno. Di sini jawaban saya adalah, menurut Suparno, paham konstruktivistik pengetahuan merupakan konstruksi atau bentukan dari orang yang mengenal sesuatu, atau skemata. Pengetahuan tidak bisa ditransfer dari guru kepada orang lain karena setiap orang mempunyai skema sendiri tentang apa yang diketahuinya. Maksudnya, orang lain memiliki pandangannya sendiri tentang apa yang dipelajarinya. Pembentukan pengetahuan merupakan proses kognitif tempat terjadinya proses asimilasi dan akomodasi untuk mencapai suatu keseimbangan sehingga terbentuk suatu skema yang baru. Atau secara ringkasnya, prinsip belajar menurut Suparno adalah pembelajaran melibatkan pendidik dan siswa yang dimana pendidik dan siswa memiliki pandangan yang berbeda terhadap sesuatu yang akan dipelajari. Oleh karena itu, tidak selamanya pandangan pendidik harus disamakan dengan pandangan siswa terhadap sesuatu yang akan dipelajari. Siswa memiliki kebebasan untuk melihat melalui skema yang didapatkannya setelah melihat hal yang akan dipelajari, dan tugas pendidik hanyalah menyempurnakan skema tersebut agar siswa dapat memahami pembelajaran dengan baik. Baik, yang kelima, ada 7 model pembelajaran. Model pembelajaran mana menurut Anda yang cocok dengan pemahaman Anda? Kenapa? Di sini jawaban saya adalah
Salah satu dari 7 metode pembelajaran yang menurut saya cocok dengan pemahaman saya adalah metode pembelajaran demonstrasi atau praktik. Karena dengan demonstrasi atau praktik, saya akan lebih mudah mengingat apa yang saya pelajari daripada harus mendengarkan saja. Hal ini juga membuat saya menjadi lebih cepat mengerti tentang apa yang saya pelajari. Baik, sekian terima kasih. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.